Selamat bertemu kembali dengan kami bagi saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada saat ini, hari Selasa ya tanggal 21 September tahun 2021. Kita tentunya bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, seperti biasa kita akan mulaikan acara ibadah kita dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Saudari atau Ibu Debbie Gasing Talumepa yang akan berdoa dari Jakarta. Silakan, Dek. Today a man is somewhere proclaiming the good news, winning families to Jesus all around his neighborhood. He tells them that God is able to make their house a home. He wants to win his word for Christ, but he can't do it alone. But each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior, and together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. The message is unchanging, going into all the world and share the love of Jesus far away or door to door. Just like somebody told you that Jesus loves you so, you must tell someone who will tell someone until the whole world knows that each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior, and together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. So will you go and labor? Will you hold tight your light? One by one and two by two, we can win our world for Jesus Christ. And each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior, and together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one, we can reach one. Each one, each one, reach Satu lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Aides Trio ya, yang saya percaya dipimpin oleh Debbie Sianturi.
Kita bermuji membesarkan nama Tuhan atas lagu yang begitu merdu, yang mengajak kita semua. Jika setiap saja umat-umat Tuhan menjangkau satu orang saja, maka itulah satu kehendak yang Tuhan sudah ingin terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan mulaikan dengan doa. Sekali lagi saya ingin mengundang Saudari atau Ibu Debbie Gasing Talumepa untuk dapat pimpin dalam doa. Silakan, Saudari Debbie. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa, penguasa, pencipta kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas perlindungan Tuhan. Terima kasih atas segala nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan yang indah yang Kau telah berikan kepada kami. Kami telah bangun pada pagi hari ini waktu Indonesia dengan tidak kurang suatu apa-apa, dan waktu di Amerika sore menjelang malam. Terima kasih kesempatan yang indah yang Kau selalu berikan kepada umat-umat-Mu yang Kau cintai. Oh Tuhan, pada pagi hari ini, pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami memohon pertolongan dan menyalankan doa-doa kami, ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sering mungkin menyakiti sesama kami Tuhan. Biarlah itu tidak menghalangi jawaban-jawaban doa kami Tuhan dan permohonan kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa kami Tuhan dan mengampuni segala dosa kami, dan doa kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Stephen Ranto. Urapi beliau Tuhan dalam setiap perkataan dan setiap pembahasan yang dia berikan Tuhan. Kiranya itu membuat kami untuk lebih setia, mengangkat jiwa kerohanian kami, untuk lebih setia dan taat kepada Tuhan, dan boleh melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati juga kami semua yang mendengarkan, baik melalui Zoom bahkan di live stream Tuhan. Kiranya kami diurapi oleh melalui Roh Kudus Tuhan, dan kami boleh membuat ini semua menjadi bekal hidup kami untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena doa-doa yang kami layangkan. Kami mendapatkan selalu kekuatan Tuhan karena Engkau sudah membukakan jalan kepada kami. Kami hanya meminta kepada Tuhan, tapi Engkau yang dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah seru doa kami Tuhan. Jawablah sesuai kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Karena doa ini kami hanya persembahkan di atas nama Yesus yang indah, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih banyak Saudari atau Ibu Debbie. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang pada malam hari ini, Selasa tanggal 21 September waktu Amerika, pagi hari sudah tanggal 22 September, hari Rabu di Indonesia ya. Tapi pada saat ini kita masih mempelajari pelajaran hari Selasa yang berjudul siap melaksanakan instruksi. Instruksi apa yang harus kita bersiap untuk kita laksanakan? Inilah yang kita akan pelajari pada saat ini dengan judul dalam bahasa Inggrisnya adalah marching orders ya. Jadi itu adalah instruksi yang siap untuk kita laksanakan. Nah, mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita. Gambaran besar nubuatan tentang sejarah tidak hanya memungkinkan kita untuk duduk, ya, tidak hanya memungkinkan itu duduk dan tidak melakukan apa-apa saat peristiwa-peristiwa itu terjadi. Peristiwa-peristiwa yang benar-benar tidak dapat kita kendalikan, ya. Seringkali sikap yang terjadi pada saat kita tahu, wah ini kita tidak dapat apa-apa lagi kita buat, jadi apa seringkali sikap kita adalah kita katakan, ya peristiwa-peristiwa akhir akan terjadi seperti yang dinubuatkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan selain hanya mengikuti saja? Lagi pula apa yang bisa kulakukan sendirian? Jadi kalau kita sudah tahu ini adalah satu nubuatan yang besar yang pasti terjadi, dan kira-kira apa tujuan, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita seperti orang Manado bilang ya duduk-duduk diam saja atau diam-diam saja? Ya, tapi bukan itu. Ya, pelajaran kita katakan bukan itu. Tapi itu bukan bagaimana orang Kristen berhubungan dengan dunia di sekitar mereka, dan terutama bukan bagaimana kita berhubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir. Wahyu 14 memberi kita
memberitahu kita bahwa tujuan kita saat ini dalam sejarah. Jadi kita tidak harus duduk diam. Tapi tujuan kita dalam sejarah adalah untuk memberitahu orang lain, mengabarkan kepada orang lain tentang penghakiman Allah dan membantu mereka untuk bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Bacalah Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Apa yang diajarkan di sini dan apa yang harus kita kabarkan kepada dunia. Mengapa pesan ini dikatakan sangat mendesak? Mari kita baca. Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Rasul Yohanes kekasih di Pulau Patmos, dia melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah laut, dan di malaikat tersebut ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan malaikat itu berseru dengan suara nyaring. Nah, siapa malaikat itu nanti kita akan lihat ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kalau kita lihat kalimat-kalimat apa? Sembahlah dia, menyembah Allah yang telah menjadikan langit, bumi, laut dan semua mata air, itu merujuk kepada Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan semua apa? Sumber-sumber air atau laut ya. Itu menunjukkan kepada apa? Perintah pada saat Tuhan memberikan hukumnya yang keempat. Ya, jadi ini bahasa hukum keempat. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ada begitu banyak umat manusia yang tidak lagi mengindahkan, menghormati apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan, dan tidak lagi mengindahkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita turuti di dalam kehidupan ini. Jadi itulah, kita harus dikatakan apa? Membawakan kabar. Malaikat tersebut katakan membawa kabar supaya orang takut. Ya, takut akan Allah. Dan apa? Menyembah dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, ini malaikat yang kedua. Dari Wahyu 14 ada malaikat pertama itu tadi dan malaikat kedua. Menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dan anggur hawa nafsu lainnya. Lalu muncul malaikat yang ketiga. Dan seorang malaikat lain, ayat ini katakan ayat 9. Malaikat ketiga menyusul mereka. Jadi itu adalah berurutan. Malaikat pertama lebih dahulu, kemudian malaikat kedua, kemudian malaikat apa? Ketiga. Jadi malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Suaranya nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Dan ayat 12. Yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang-orang kudus. Bagaimana ciri khas orang kudus itu? Yang menuruti, firman Tuhan katakan, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sebagai orang Advent, kita percaya bahwa kebenaran masa kini ini, present truth yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 12 itu ditemukan khususnya dalam ayat-ayat ini yang kita sebut sebagai pekabaran 3 malaikat. Di sini kita menemukan esensi inti dari apa panggilan kita saat ini di dalam sejarah bumi. Perhatikan pekabaran ini dimulai dengan kata apa? Injil yang kekal. Berita indah tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi satu-satunya harapan keselamatan kita. Ada juga pekabaran bahwa telah tiba saat penghakimannya. Sebuah penunjuk jalan yang kuat yang menunjuk pada akhir zaman. Zaman atau masa penghakiman ya, masa penghakiman. Kemudian ada juga panggilan untuk menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Yang berbeda dengan amaran yang menakutkan tentang mereka yang tinggal di Babel yang menyembah binatang dan patungnya. Dan pada akhirnya dalam pekabaran malaikat Wahyu 14 ini, akhirnya ada penggambaran umat akhir zaman Allah. Yaitu apa? Bagaimana ciri khas mereka? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bacalah Wahyu 14 ayat 11. Apa yang dikatakan tentang kurangnya istirahat bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya? Secara simbolis dikatakan bagi yang apa ya? Yang menyembah binatang dan patungnya, apa yang terjadi pada mereka?
Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Artinya ini berbicara tentang kematian yang kekal. Kematian yang kekal, yang tidak akan berubah. Dengan kata lain tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Ya, ini bukan berarti selama-lamanya, dalam arti mereka tidak henti-hentinya disiksa, selama-lamanya mereka menderita, menangis, mereka berteriak-teriak, tidak ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Alkitab seperti Sodom dan Gomora. Ayat Alkitab katakan asap api Sodom dan Gomora itu masih berlangsung hingga saat ini. Tapi coba kita lihat, kalau Anda pergi ke Timur Tengah saat ini, Anda pergi ke Israel, Anda pergi ke satu lokasi yang para arkeolog percaya ini tempat Sodom dan Gomora itu di tepi laut mati, saudara ya, di tepi laut mati. Tidak ada lagi asap api di situ. Sodom dan Gomora punya tempat itu tidak lagi ada api yang masih menyala-nyala dari zamannya Lot atau Abraham. Tetapi itu adalah satu simbol bahwa ini adalah satu hal yang mutlak, ya, satu hal yang mutlak dan pasti akan terjadi bagi orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya. Yaitu apa artinya? Kematian yang kekal. Tidak ada istirahat, pelajaran kita katakan. Tidak ada istirahat siang atau malam bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya. Apa artinya? Pelajaran kita katakan. Meskipun ada berbagai gagasan ataupun asumsi orang mengenai apa arti tepatnya ini, semuanya akan setuju bahwa orang-orang ini yang menyembah binatang dan patungnya itu tidak akan mengalami jenis istirahat yang Allah tawarkan kepada mereka yang setia kepadanya. Ada perbedaan antara orang yang setia dan yang tidak setia. Yang setia mendapatkan istirahat, yang tidak setia akan mendapatkan kebinasaan yang kekal. Kebinasaan artinya mereka tidak akan pernah lagi muncul kembali. Menurut Anda, mengapa bagian pertama dari pekabaran 3 malaikat adalah Injil yang kekal? Mengapa kita harus menjaga kebenaran yang luar biasa ini selama di hadapan kita saat kita mengabarkan pekabaran-pekabaran ini kepada dunia? Bagaimana memahami Injil begitu penting dalam konsep istirahat? Kenapa? Karena Injil itu apa artinya? Mari kita lihat ya, pelajaran kita tambahan pada saat ini. Kenapa itu dapat memberikan satu konsep istirahat yang tepat yang dapat terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita kembali baca Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil yang kekal, bahasa Inggrisnya di Alkitab bahasa Inggris katakan apa? Everlasting gospel, eternal good news. Kenapa? Karena dari kata evangelion ya. Evangelion, G yang pertama itu jadi N kalau Anda baca dalam bahasa Yunani ya. Jadi evangelion ya artinya good message. Eu artinya apa? Good. Gelion artinya message. Jadi ini adalah God's good news. Pekabaran baik tentang Allah. Ini pekabaran baiknya itu tentang bukan hanya karena Anda, saudara dan saya dapat pengampunan, dapat damai, tapi pertama-tama ini Anda mendapatkan bukan pengampunan saja, bukan saja damai, tetapi Anda mendapatkan Allah. Ya, Anda mendapatkan Allah. Itulah inti daripada Injil. Kita mendapatkan Allah. Yesus telah datang agar supaya saudara dan saya yang telah terpisah dari Allah kembali dapat mendapatkan Allah. Jadi itu inti daripada Injil ya, God's good news. Kita kembali bersama dengan Dia. Jadi good news atau Injil yang kekal adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, anak Allah yang telah melayani, dia telah datang ke dunia ini dan mati untuk dosa-dosa kita. Tapi dia tidak mati terus. Dia bangkit kembali. Karena pada saat dia bangkit, dia menang selamanya atas musuh-musuhnya. Atas maut, atas setan. Dan sekarang dia berada di surga untuk menjadi pengantara bagi kita. Agar supaya tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya. Tetapi hanya sukacita, hanya istirahat abadi bagi kita. Bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi inilah ya dikatakan apa ya? Injil yang kekal. Nah, pertanyaannya, siapa yang membawakan kabar tersebut? Ini dikatakan di sini apa ya? Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil kekal untuk diberitakan. Nah, siapa malaikat ini? Siapa malaikat? Nah, kata malaikat itu hanya seperti apa ya? Seperti ada hubungan dengan kata evangelion ini ya, evangelion, good message ya. Kenapa? Karena kata kekal, kata malaikat itu angel bahasa Inggrisnya adalah angelos ya, angelos.
Angelos itu artinya a messenger, angel atau delegate. Seseorang yang menjadi apa? Menjadi delegasi daripada seseorang lainnya. Itu dapat juga menjadi malaikat yang datang dari surga, atau kalau kita lihat dalam Lukas 7:24, siapa ini yang disebut sebagai angelos, yang digunakan kata yang sama dalam Wahyu 14 ayat 6 itu, seorang malaikat, itu muncul di kata angelos itu muncul di Lukas 7:24 setelah suruhan Yohanes itu pergi. Jadi ini adalah salah seorang murid Yohanes yang berbicara kepada Yesus, minta tolong supaya kalau bisa Yohanes dibantulah yang di penjara. Ya, Yohanes itu dapat dikeluarkan atau apalah ya. Jadi tapi coba kita lihat siapa, apa yang digunakan bahasa Yunaninya untuk orang suruhan Yohanes itu, digunakan kata yang sama, angelos. Ya. Setelah angelos Yohanes itu pergi, ya, maka mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Dan kemudian kita bisa baca seterusnya. Atau Yakobus 2:25. Yakobus 2:25 katakan apa? Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu. Siapa itu? Dua mata-mata yang disuruh oleh Yosua untuk untuk mengintai, memata-matai orang di Yeriko. Jadi itu orang suruhan, delegate, messenger, itu menggunakan kata di dalam Yakobus 2:25, angelos, seperti dalam Lukas 7:24, seperti dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-6. Jadi dengan kata lain, malaikat di sini adalah apa ya? Manusia, dapat menjadi manusia, atau pada saat bersamaan juga dapat menjadi apa? Utusan ilahi dari surga, tapi kalau di sini juga dapat kita lihat angelos dapat menjadi apa? Manusia yang membawakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Keselamatan yang hanya datang dari Yesus. Tanpa keselamatan yang Yesus berikan, saudara dan saya tidak akan memperoleh istirahat yang sejati. Istirahat kita yang sejati itu hanya dapat diberikan oleh Yesus. Kenapa? Kalau kita berusaha untuk mencari istirahat itu sendiri, tidak akan pernah bisa. Kita selalu gelisah. Sebagai umat manusia, kita selalu cemas, selalu ada masalah. Tetapi keselamatan yang sejati itu datangnya dari siapa? Dari Yesus. Dan kitalah yang memberitakan tentang keselamatan tersebut. Kitalah angelos tersebut ya. Angelo, kalau pluralnya jadi angelo ya. Kalau jamak itu, kalau singularnya adalah angelos ya, angelos. Jadi tidak heran pena inspirasi dalam Life Sketches halaman 429 katakan, para malaikat ya dalam Wahyu 14 ayat 6 dilambangkan seperti terbang di angkasa, mewartakan, memberitakan kepada dunia sebuah pesan peringatan dan memiliki pengaruh langsung terhadap orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Tidak ada yang mendengar suara malaikat ini karena mereka adalah simbol untuk mewakili. Jadi pena inspirasi Ellen White katakan kita tidak mendengar ada malaikat yang turun dari surga lalu berteriak begitu kepada seluruh umat manusia. Tidak, bukan seperti itu. Siapa malaikat itu? Itu saudara dan saya. Ya. Tidak ada yang mendengar suara malaikat itu. Kenapa? Karena mereka adalah simbol untuk mewakili umat Tuhan. Umat Tuhan yang bekerja selaras dengan alam semesta surga. Yaitu siapa mereka umat Tuhan ini? Pria dan wanita, saudara dan saya. Yang diterangi oleh, apa di sini katakan? Oleh Roh Kudus. Yang diterangi oleh Roh Kudus dan disucikan melalui kebenaran, yang mewartakan 3 pekabaran menurut urutannya. Urutan pekabaran pertama, malaikat pekabaran kedua, dan pekabaran apa? Ketiga. Jadi pekabaran pertama itu sudah apa? Pekabaran pertama itu yang pertama-tama, ya sebelum rubuh-rubuh Babel, ya. Pekabaran yang kedua. Nah, pertanyaannya, kapan pekabaran yang pertama ini apa ya? Kapan pekabaran yang pertama ini muncul atau dimulaikan? Dan kalau kita lihat, pekabaran ini seperti dalam pena inspirasi ini dihubungkan dengan apa? Pria wanita yang diterangi oleh Roh Allah. Dihubungkan dengan kuasa Allah melalui Roh Kudusnya. Kuasa Roh Kudus yang menguasai umat-umat Allah. Pria dan wanita. Nah, ini berbicara tentang apa ya? Tentang satu pelajaran yang saya sudah sempat bawakan di Minggu Sembayang dengan di Rumah Sakit Advent Bandung ya. Saya berbicara di sana selama 1 minggu berbicara tentang kebutuhan kita akan Roh Kudus. Dan salah satu topik adalah turunnya roh hujan awal dan roh hujan akhir. Nah, roh hujan awal dan hujan akhir itu dapat kita lihat, dapat kita bagi ke dalam 2. Yaitu pertama dari segi sejarahnya itu kapan
sejarahnya itu kapan secara tahun-tahunnya itu roh hujan awal itu turun. Dan kapan roh hujan akhir itu turun secara sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan roh hujan awal dan roh hujan akhir itu turun kepada saya secara pribadi, secara individu. Nah, secara individu, roh hujan awal itu telah tiba, telah menjadi bagian saya ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya. Ya, pada saat kita semua masing-masing menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, mengakui dosa-dosa kita, mati dari dosa-dosa kita dan kemudian dibangkitkan dalam simbol baptisan, kita naik kembali dari air ya, setelah kita dibenamkan, naik keluar dari air menandakan dosa-dosa kita yang kita dikuburkan dosa-dosa tersebut dan kita bangkit kembali untuk hidup bersama dengan Yesus. Itulah saat dimana kita menerima roh hujan awal ya. Kita dibaptiskan atau pada saat Roh Kudus itu turun dalam diri kita. Nah, pertanyaannya kapan? Kapan dalam kehidupan kita roh hujan akhirnya? Itu adalah satu pertanyaan yang harus kita kita jawab masing-masing. Poinnya adalah, adakah kita memiliki kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa? Karena roh hujan akhir itu diberikan pada saat kita menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimana saya bisa menghubungkan roh hujan awal dalam kehidupan saya pribadi dengan roh hujan akhir dalam kehidupan saya pribadi, dan saya hubungkan itu dengan usaha kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena itulah yang dikatakan dalam pekabaran malaikat yang pertama. Pekabaran malaikat yang pertama. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungannya tersebut, mari kita lihat kapan roh hujan awal itu terjadi dalam sejarah dan kapan roh hujan akhir terjadi di dalam sejarah. Oke, mari kita lihat. Wahyu 14 ayat 6 berkata apa? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, pertanyaannya, untuk diberitakannya ya, kapan? Kapan berita ini yang seperti ini ada satu komisi yang harus dijalankan, Injil untuk diberitakan. Nah, kapan Injil ini diperintahkan? Nah, sekarang Wahyu 14 ayat 6 menyatakan Injil yang kekal untuk diberitakannya. Nah, pertanyaannya, di dalam kitab Wahyu, kapan Injil ini yang harus diberitakan ini diperintahkan untuk diberitakan? Kapan? Ya, di dalam kitab Wahyu, mungkin Anda bisa hubungkan dengan kitab lain, Anda bisa hubungkan dengan Matius 24 ya, kita sudah pelajari. Tapi khusus dalam kitab Wahyu, kapan ini perintah untuk menginjil kembali diberikan? Nah, jawabannya itu menarik sekali ya. Perintah untuk diberitakannya Injil ini terdapat tertulis dalam Wahyu 10 ayat 10 sampai 11. Kita lihat ada begitu banyak persamaan kata-katanya ya. Inilah perintah tersebut untuk memberitakan pekabaran malaikat yang pertama itu. Perintah itu telah diberikan di dalam Wahyu pasal 10 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Itulah perintahnya. Apa dikatakan dalam Wahyu 10 ayat 10 sampai 11? Lalu aku, Yohanes ya, mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Dan di dalam mulutku kitab itu terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nah, kalau kita mempelajari nubuatan kitab Wahyu, kita akan dapati bahwa Wahyu pasal 10 ini berbicara tentang the great disappointment. Orang-orang yang sedang mempelajari nubuatan firman Tuhan, mereka pikir inilah saatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi pada saat mereka mempelajari hal tersebut, mereka melihat, mereka menetapkan tanggal, bulan, dan tahun, tapi kemudian tidak jadi. Tidak jadi, Yesus tidak datang. Bukan berarti Yesusnya tidak mau datang, tapi mereka salah memahami tentang pekabaran nubuatan. Dan tentang kekecewaan besar ini telah dinyatakan itu di dalam Wahyu 10 ayatnya yang ke-10. Ini kekecewaan besar. Nah, dalam sejarah kapan ini terjadi? Yaitu di akhir daripada nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan kalau kita mempelajari sejarah, kita tidak punya waktu yang panjang, saudara ya. Punya satu waktu kita sudah pernah bahas waktu lalu ya. Tentang pekabaran nubuatan 2300 petang dan pagi yang juga dihubungkan dengan Wahyu pasal 10. Ini ujung-ujungnya berakhir kapan? Masa kekecewaan itu terjadi pada tahun 1844. Ya, pada saat bulan Oktober
dikatakan, oh Yesus datang bulan Oktober, tapi Yesus tidak datang. Ya, kecewa orang-orang, manis waktu mereka mempelajari nubuatan, tapi kemudian pahit, ya, menjadi pahit di dalam perut. Tapi kepahitan itu tidak langsung apa ya, terus menjadi satu hal yang mengecewakan terus. Kenapa? Ayat 11. Nah ini yang pentingnya ya. Ayat 11, Yohanes mendapatkan perintah baru. Ya, dikatakan apa? Maka ia, malaikat yang memberikan gulungan kitab, katakan, malaikat itu berkata kepadaku, kepada Yohanes, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak apa? Coba kita lihat, banyak bangsa, kaum, bahasa, dan apa? Bahasa dan raja. Ya, coba lihat kata-katanya hampir sama dengan Wahyu 14 ayat 6. Ada bangsa di situ, ada bahasa di situ, ada apa juga? Ada raja di situ. Dan inilah, jadi ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1844, ya, itulah pekabaran malaikat yang pertama itu telah menjadi satu tanda dimulaikan untuk sejarah. Satu tanda untuk dimulaikannya bukan pekabaran, tetapi apa? Turunnya roh hujan akhir. Roh hujan akhir, saudara-saudara. Sudah turun. Jadi kita jangan lagi bertanya-tanya. Mungkin secara pribadi, kapan roh hujan akhir itu akan betul-betul menguasai saya? Mungkin saat ini belum. Tetapi di dalam sejarah, roh hujan akhir itu sudah diberikan, sudah turun hujannya itu. Kapan? Mulai tahun 1844. Ya, sudah turun. Nah, Alkitab berbicara tentang roh hujan awal dan roh hujan akhir. Nah, kapan? Kalau saya sudah singgung sedikit. Roh hujan akhirnya itu 1844. Kapan roh hujan awal? Nah, sebelum kita lihat Alkitab berbicara tentang hal tersebut ya, roh hujan akhir dan roh hujan awal. Misalnya Yakobus 5 ayat 7 katakan apa? Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Wah, banyak khotbah hanya dari kalimat ini saja ya. Seringkali kita tidak sabar menantikan kedatangan Tuhan ya. Kenapa? Kita harus sabar. Seperti siapa dong kita harus sabarnya? Supaya kita subur. Ya, sabar subur. Seperti petani. Karena petani yang sabar itu tumbuhannya itu subur dengan kata lain ya. Makanya ada istilah Indonesia sabar subur. Kenapa? Karena itu yang sabar itu biasanya dihubungkan dengan petani. Petani nggak bisa main karbit semua apa yang dia tanam. Nggak bisa. Ya, apalagi petani zaman dulu yang mungkin zaman modern sekarang, petani bisa karbit dengan teknologi yang sekarang macam-macam ya, mungkin bisa saja jadi cepat, tapi itu tidak natural, tidak organik tumbuh-tumbuhan yang kalau dipaksa begitu ya. Tapi petani yang sejati itu akan harus sabar dan subur tanah. Jadi inilah sebabnya itu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Karena kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahasa Indonesia berbicara tentang hujan musim gugur, bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, early rain and apa ya? Latter rain. Hujan musim gugur itu adalah hujan awal, hujan musim semi atau latter rain artinya hujan apa? Hujan akhir. Ini menandakan tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diberikan kepada seluruh umat manusia yang mau menerima kecurahan Roh Kudus. Ya, kenapa? Saya sudah ulang-ulangi. Di zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya turun kepada individu-individu tertentu. Untuk tugas-tugas spesifik, tugas-tugas tertentu. Tetapi sudah dijanjikan seperti kepada kita sudah baca dari kitab Yesaya, kitab Yoel. Itu akan diturunkan kepada semua umat manusia yang mau menerima. Yang mau. Nah, pertanyaannya, kapan? Kapan dalam sejarah seluruh umat manusia diberikan kesempatan untuk mendapatkan Roh Kudus. Bukan hanya orang-orang khusus. Kapan early rain? Ya, early rain, roh hujan awal itu turun. Kita sudah bisa melihat kapan itu hujan awal pada hari Pentakosta. Yesus katakan, jangan dulu kamu apa? Berkumpul dulu. Jangan perlu pergi dulu untuk melayani. Jangan pergi untuk mengabarkan Injil sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, sebelum Roh Kudus turun, dan betul Roh Kudus turun, dan apa akibatnya? Rasul-rasul memberitakan Injil. Kisah para Rasul 2:4 katakan apa? Maka penuhlah mereka, rasul-rasul itu dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi
Dalam sejarah, roh hujan awal, artinya Roh Kudus yang diturunkan setelah Yesus naik ke surga, itu diturunkan agar semua manusia, tidak hanya orang-orang khusus, dapat menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Untuk mengabarkan Injil. Nah, pertanyaannya, dalam sejarah itu adalah hari Pentakosta. Kapan roh hujan akhir dalam sejarah itu turun? Dalam sejarah itulah kita sudah baca dari Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah laut dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum. Ya, disinilah kita lihat bagaimana roh hujan akhir dalam sejarah itu sudah dimulaikan dari tahun 1844 sampai nanti kapan? Sampai pintu kasihan tertutup. Kenapa? Pada saat pintu kasihan tertutup, biarpun Anda mau bicara tentang Injil, tentang keselamatan oleh Yesus Kristus, untuk menghormati Tuhan, untuk menghormati perintah-perintahnya, memiliki iman kepada Tuhan, orang sudah tidak mau lagi dengar. Kenapa? Mereka sudah mengeraskan hati mereka. Itulah sebabnya roh hujan akhir hanya diberikan mulai kapan? Dari dalam sejarah 1844 sampai menjelang sampai kepada ditutupnya pintu kasihan. Orang-orang yang tidak mau lagi bertobat. Jadi ini sudah ada. Roh hujan akhir itu sekarang ini saudara sudah turun. Sudah turun. Nah, mungkin Anda katakan, oh pendeta, Wahyu 14 berbicara tentang pekabaran malaikat kedua dan pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga berbicara tentang apa? The loud voice. Tentu saja akan ada saatnya roh hujan akhir itu lebih deras. Ya, saat ini mungkin roh hujan akhir itu sudah turun dari tahun 1844, tetapi belum sederas pada saat pekabaran malaikat yang ketiga. Kenapa? Karena pekabaran malaikat ketiga dikatakan seperti kita sudah baca tadi, suara nyaring, ya, suara nyaring akan diberitakan, loud cry. Dan disitulah memang hujan itu betul-betul akan membanjiri bumi. Itu mungkin itu belum terjadi karena kita baru sekarang masuk di pekabaran malaikat yang pertama, kita sudah akan masuk ke pekabaran malaikat yang apa ya? Yang kedua, mungkin sudah di sementara di pekabaran malaikat yang kedua ya, kita berbicara tentang sudah rubuh apa? Babel. Tetapi kita belum memasuki pekabaran. Kapan akan masuk pekabaran malaikat yang ketiga? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan, tapi kalau kita tidak menerima roh hujan akhir sekarang, kita jangan berharap untuk menerima pada saat pekabaran malaikat yang ketiga. Karena itu berurutan. Jangan Anda pikir, saudara, Om Pendeta Lantung, nantilah saya terima roh kudusnya itu nanti pada saat pekabaran malaikat ketiga. Oh, enggak begitu, saudara. Anda tidak akan mendapat pekabaran malaikat yang ketiga membawakan dengan kuat kuasa roh kudus. Kalau sekarang, saat ini, kita tidak memaksa dalam doa untuk menerima pekabaran malaikat yang pertama, atau bukan menerima, tapi menerima Roh Kudus untuk membawakan pekabaran malaikat yang pertama. Tapi kalau kita meminta, ya kita bergumul meminta kuasa Roh Kudus untuk mengabarkan pekabaran malaikat yang pertama sekarang, ya, maka apa hasilnya yang dapat kita lihat? Kita sudah lihat dari tahun 1844 ya, yaitu apa? Kembali orang-orang diberitakan tentang penurutan akan perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti apa? Perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan apa? Coba kita lihat. Kita sudah baca Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat 11 tadi di pelajaran sahabat kita. Kita sudah baca juga sampai ayat 12. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan apa akibatnya? Ya, apa yang akan kita terima nantinya? Mari kita baca. Kita sudah baca ayat 12. Kalau kita membaca ayat yang ke-14, kesambungan dari Wahyu 14, maka ada yang menarik. Sangat menarik. Apa? Mari kita baca. Wahyu 14 ayat 14. Firman Tuhan menyatakan setelah Yesus datang. Yohanes katakan apa? Aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Jadi apa? Sabit, coba lihat.
Kita harus sabar seperti petani. Siapa yang menggunakan sabit untuk menuai? Petani. Ya. Jadi itulah sebabnya roh hujan awal dan roh hujan akhir menjadi satu simbol kuasa Roh Kudus yang harus menjadi bagian kita. Agar supaya ya kerohanian kita, pertumbuhan kerohanian kita itu dapat tumbuh melalui pertama-tama melalui roh hujan awal kita menerima Yesus, lalu roh hujan akhir itu mematangkan apa? Mematangkan kerohanian kita secara pribadi. Karakter-karakter kita akan diubahkan. Itu adalah satu proses. Seperti tumbuhan itu bertumbuh melalui satu proses. Dan harus, agar supaya dia tumbuh, dia harus menerima roh hujan awal. Kalau di Ethiopia itu bulan Februari, Maret ya, Februari Maret itulah roh hujan awal, itulah saat istri saya mulai menanam. Lalu roh hujan akhir itu turun, bukan roh hujan akhir, tapi hujan akhir di Ethiopia itu turun di bulan Agustus September. Untuk supaya tanaman yang istri saya khususnya tanam itu jadi siap untuk dituai. Dan setelah roh hujan akhir, ya, setelah roh hujan akhir barulah kami potong satu-satu tanaman-tanaman yang telah kami tanam. Dan itulah gambaran yang juga tertulis. Setelah saudara dan saya membawakan pekabaran tersebut, membawakan supaya orang-orang juga menerima pekabaran, bukan hanya kita menerima pekabaran. Maka setelah itu Yesus akan datang. Dan bagaimana apa yang Yesus lakukan? Dia akan membawa sabit tajam untuk menuai. Dia membawa sabit tajam untuk menuai. Pertanyaannya, adakah saudara dan saya pada saat Yesus datang akan menuai kita? Kenapa? Karena kita sudah memiliki kematangan dengan buah roh, dengan karunia-karunia roh yang kita sudah praktekkan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya berdoa, kiranya pada saat Yesus datang, maka kita akan dituai sebagai hasil panen yang siap untuk apa ya? Untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, makasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ada mungkin dari Papi, dari Mami, dari Om Rain, dari Pendeta Denny, dari siapa saja yang saya dapat lihat saat ini di Zoom ya. Ada kira-kira? Ketua Tilar mungkin jika ada yang mau ditambahkan silakan. Atau Om Rain mungkin mau mulai? Ada yang mau ditambahkan silakan Om Rain. Ya, di-unmute dulu ya. Oh, enggak bisa di-unmute ya. Dek, bisa di-unmute Om Rain atau Ya, ya, oke ya, sudah bisa kedengaran Om. Ya. terima kasih banyak Pendeta. Sangat jelas. Memang pekabaran ini sudah dari dulu dikabarkan. Cuma penjelasan yang tadi memang pas betul dengan maksud Tuhan di dalam pekabaran ini. Terima kasih Pendeta. Puji Tuhan. Kita mendapatkan berkat-berkat yang limpah dalam pelajaran ini. Puji Tuhan. Amin. Baik, mungkin dari Papi, Mami ada tambahan? Kita cuma sampaikan bahwa banyak termasuk pendeta-pendeta yang belum menyadari bahwa roh hujan akhir itu sudah mulai 1844. Banyak yang menyangka nanti sebentar lagi, nanti waktu Yesus sudah mau datang baru hujan akhir itu turun. Padahal hujan air itu sudah ada, tetapi yang belum ada turun di dalam hati kita sebenarnya, dalam kehidupan kita. Bukan belum ada, tetapi sudah ada, seperti kekecewaan yang terjadi 1844. Jadi kita sangat bersyukur pekabaran ini sangat jelas yang dapat memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam pembicaraan sehubungan dengan ketuangan roh hujan akhir ini. Thank you. Terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan tambahan Pendeta Denny, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pekabaran pagi hari ini sungguh luar biasa. Ada saya mau bertanya. Tadi sudah hampir semua menerangkan dengan masalah kekecewaan besar 22 Oktober 1844. Mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi? Dan mengapa Allah tidak memberikan beberapa orientasi? Maksudnya Allah tidak memberikan beberapa orientasi lebih dahulu yang dapat mencegah pengalaman pahit ini. Ya. Dan apakah
ini adalah kekecewaan pertama yang dialami oleh umat Allah. Ya, terima kasih Pendeta Terima Denny. kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat sesungguhnya seperti yang kita selalu saya juga yakini ya, tidak pernah Allah menyatakan apa yang akan terjadi tanpa terlebih dahulu memberitakan kepada para nabi-nabinya. Kalau kita lihat dari tadi Allah sudah amarkan kekecewaan 1844 kalau saja umat-umat manusia itu mempelajari Wahyu 10 ayat 10 sampai 11. Tuhan sudah katakan itu akan manis di mulut tapi akan pahit akan pahit. Jadi dan juga berikutnya Allah sudah amarkan jangan pernah time setting, jangan pernah menentukan waktu kapan anak manusia itu akan datang. Tetapi inilah itu yang mungkin hanya harus terjadi walaupun Allah sudah amarkan. Tapi karena manusia itu walaupun kepada Adam dan Hawa dikatakan jangan kamu makan, tapi tetap saja manusia itu justru kalau dibilang itulah yang dia lakukan mungkin ya. Tapi poinnya adalah Allah selalu sudah memberikan satu amaran dan amaran-amaran ini mungkin mereka pada saat menetapkan tanggal 22 Oktober 1844 itu belum melihat Wahyu 10 ayat 10 sampai dengan 11 tersebut melalui terang yang sekarang kita miliki. Kenapa? Well, terus terang saja ya. Daniel memiliki terang yang dia katakan, yang dia nyatakan, yang dia sendiri tidak tahu tentang apa yang akan terjadi nantinya. Yohanes sendiri menerima pekabaran yang dia sendiri tidak tahu, yang sekarang baru kita tahu karena kita sudah alami atau sudah lewat di depan kita. Tetapi inilah poinnya ya. Segala sesuatu itu begitu indahnya. Tuhan telah memberikan seperti pernyataan Pendeta Denny tadi. Orientasi kepada kita. Bahkan apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus. Ada 7 kutuk yang akan terjadi. Apa perasaan-perasaan yang akan kita alami menjelang kedatangan Yesus pada saat setelah pintu kasih yang tertutup. Ada pergumulan ya, Jacob's trouble, pergumulan Yakub. Bagaimana Tuhan? Apakah saya mau selamat atau tidak selamat nantinya? Ya, jadi itu semua sudah dinyatakan, sudah diberikan orientasi. Tapi poinnya adalah umat-umat manusia tidak mempelajari firman Tuhan. Ya, kalau kita mempelajari firman Tuhan secara keseluruhan, kita melihat seluruh apa yang firman Tuhan nyatakan, maka kita memiliki satu keyakinan, satu jaminan tentang sejarah bahkan sampai kapan? Sampai nanti berakhirnya setan. Setan itu pasti akan apa? Akan mati. Setan itu akan binasa. Orang-orang jahat akan binasa. Dan dengan demikian pada saat-saat ini tentu saja kalau kita mengalami mungkin kita akan sakit hati. Tuhan kenapa ini orang-orang jahat ini kok mereka itu semakin merajalela, mereka enak sekali kehidupan mereka. Well, jangan khawatir. Firman Tuhan sudah jelas menyatakan bahwa pada saatnya, pada akhirnya mereka akan menemui akhir mereka. Akan menemui akhir mereka. Itulah sebabnya pada saat kita mempelajari firman Tuhan kita akan selalu dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Tidak. Semuanya itu sudah dinyatakan kepada nabi-nabinya, para hamba-hambanya. Mudah-mudahan ini dapat membantu Pendeta Denny ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan secara spesifik, kekecewaan 1844, baca Wahyu 10 ayat 10 sampai 11. Ya. Terima kasih Pendeta Denny. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada yang melalui live stream, mungkin dari Zoom tidak ada, mungkin dari live stream deh. Tidak ada tambahan Pendeta dari live stream. Oke. Jika tidak ada, ya silakan mari kita akan memasuki ya bagian kedua dalam acara kita, yaitu kita akan berdoa bersama. Sekali lagi, doa-doa yang sudah ditulis di live stream semuanya telah dibawakan oleh tim doa Fisdak dan dibawakan setiap hari. Kita berdoa terus ya. Karena itulah kita hanya bisa meminta segala sesuatu itu di dalam doa. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada saudara-saudari yang kita doakan, dan kiranya kekuatan surga akan juga terus menjadi bagian mereka. Baik? Ya. Silakan Ibu Shana. Di-unmute dulu ya. Makasih kesempatannya. Saya minta Pak Pendeta sebelum selain Jane, besok juga Jun akan divaksin. Kembarannya Jane ya. Ya, dia mau divaksin tapi karena saya juga ya bukan khawatir tapi minta tolong doakan karena dia punya
autoimun. Oh, oke. Nah, jadi ya kalau bisa tentu Tuhan, kalau Tuhan kehendak tentu bisa lah divaksin. Oke, Ya, John. nah, Ya, itu aja pendeta. terima kasih Bu Shana. Saya akan doakan John yang akan divaksin ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Bagaimana Ibu Debbie kabar daripada Ibu Leni? Ya pendeta, ada dengar kabar kemarin menurut dari anaknya Christine Satori, Mamis udah buka matas dan Oke. katanya sempat minta minum. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ada mujizat Tuhan. Amin. Tapi tolong tetap dibantu doa karena tadi pagi ada telepon, Sus Leni mau cabut-cabut dia punya ventilator. Jadi tolong bantu doa, kita juga lagi bergumul untuk berdoa. Karena anaknya di sini, mantu saya Gladys itu dia ada autoimun. Jadi dia kalau dengan kejadian seperti ini, ya fisiknya pasti lemas. Dan itulah pendeta, kita bantu doa. Saya sebagai mertua cuma di sini, ya harus pergumulan lah buat kita. Terima kasih pendeta Sama-sama, doanya. terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada dari live stream, silakan Dek. Dari Elder Angli katanya, tolong tetap doakan orang tua dari temannya Jennifer yang bernama Penny Graham yang Penny Graham. Ya. Lalu yang kedua, tolong doakan saudari Anneke Tenda yang sedang sakit kena COVID pendeta di Balikpapan. Oke. Lalu dari Ibu Elvira Dumais katanya tolong doakan supaya anak-anaknya boleh mengenal dan juga mengenal kebenaran. Elvira Dumais ya? Iya. Lalu ada silent request dari Ibu Eli Cherry dan dari keluarga Lalaki Senior, dan juga ada permintaan doa untuk mendoakan yang masih bekerja di rumah sakit pendeta. Dari Ibu siapa? Oh, general aja pendeta. Hah? Katanya tolong doakan anak-anak yang bekerja di rumah sakit. Oh, oke. Ya. Ya. Oke, jika tidak ada lagi, ya. Jika tidak ada, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, Bapa yang telah memberikan kasih-Mu yang begitu besar, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mempelajari tentang Injil yang kekal. Bagaimana Yesus Kristus telah datang melayani, bukan hanya itu, tapi dia telah mati bagi dosa-dosa kami, dan dia telah bangkit mengalahkan kuasa maut, sehingga kami semua yang seharusnya mati oleh sebab kesalahan kami dapat memperoleh keselamatan yang sesungguhnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami juga telah mempelajari bagaimana Roh Kudus telah diturunkan, agar bukan hanya telah menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami saat kami menerima Yesus, tapi terus akan menjadi bagian kami untuk mematangkan karakter kehidupan kami, membawa kami untuk memiliki kekuatan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan dengan demikian siap mempersiapkan kami semua dan jiwa-jiwa yang dapat kami jangkau untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pelajaran yang indah yang telah kami pelajari pada saat ini. Kiranya ini bukan hanya menjadi satu hal yang baik untuk kami dengar, tetapi menjadi satu kekuatan bagi kami untuk betul-betul melayani Engkau dan menjangkau sesama kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami telah mendoakan Ibu Leni Satori kemarin malam waktu Amerika. Pada saat ini kami sudah mendengar satu kabar yang baik, tapi kami tetap serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu. Jika Engkau berkenan, tentunya ada kesembuhan yang pasti dapat menjadi bagiannya. Tapi jika tidak sekalipun, kami percaya jalan-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Untuk mana kami dapat memiliki istirahat yang sejati, bukan hanya dapat kami peroleh di dalam dunia ini, tetapi khususnya istirahat yang sejati itu kami dapat miliki pada saat kami berada
bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena begitu banyak umat-umat Tuhan yang sudah berbakti baik melalui live stream dan juga melalui Zoom yang hamba sempat lihat. Hamba ingin berdoa bagi Ibu dan Bapak atau Tante dan Om Mangual yang telah berbakti bersama-sama, Ibu Montang, keluarga Siregar dari Indonesia yang berbakti bersama-sama, Ibu Saudari Lucy, Tante Yulin Walean. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menyertai umat-umat Tuhan ini yang telah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kiranya berkat-berkat surga menjadi bagian mereka. Secara khusus hamba-Mu terus ingin berdoa bagi pengurusan-pengurusan hal-hal yang sedang diurus oleh Saudari Lucy dan Tante Yulin. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan akan terus campur tangan. Ini bukan untuk kepujian kemuliaan mereka, tapi biarlah kami dapat melihat bagaimana Tuhan yang masih dapat terus menyertai kami semua. Dan kami percaya atas penyertaan-Mu tersebut Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Saudari atau Ibu Elvira Dumais bagi anak-anaknya agar lebih mengenal kebenaran-Mu, lebih mendapatkan satu kesempatan yang indah untuk dapat bersama-sama di dalam kebenaran dan dipersiapkan bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami juga berdoa bagi Saudari Anneke Tenda yang mendapatkan COVID saat ini di Balikpapan. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Jika kesembuhan-kesembuhan dapat menjadi bahagian umat-umat-Mu di waktu yang lalu, termasuk pada hamba-Mu, tentunya ini dapat juga menjadi bahagian Saudari atau Ibu Anneke Tenda. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Sains Solar, Ibu daripada Saudari Jini Sains Solar Nainggolan. Tuhan, kami berdoa kiranya Ibu Pendeta di masa tuanya itu terus jaga. Tuhan akan terus lindungi sehingga dia akan terus mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi keluarga besar Nainggolan, bagi Bapak dan Ibu Nainggolan, keluarga Nainggolan Huta Barat yang ada di Bandung. Kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian mereka. Bersama-sama dengan Ibu Syane, kami juga ingin berdoa bukan hanya bagi penyertaan surga yang akan terus menjadi bagian Jane yang ada di Philadelphia, tetapi secara khusus pada saat ini kami ingin berdoa bagi John yang akan memiliki atau menerima vaksin COVID-19. Kami berdoa, kami mengetahui ada masalah-masalah kesehatan lainnya yang mungkin dimiliki oleh John. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjaga, memberikan kepadanya kekuatan dan memberikan perlindungan sehingga vaksin yang akan diterimanya akan menjadi satu sarana di mana dia dapat memiliki kekuatan menghadapi masa pandemik pada saat ini. Kami juga terus berdoa bersama-sama dengan Jennifer Lalaki dan seluruh keluarga Lalaki yang mendoakan Saudari atau Ibu Penny Graham yang mengalami kanker. Kami berdoa kiranya jamahan surga akan terus menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa bagi anak-anak kami. Perlindungan surga kiranya dapat terus menjadi bagian kami semua. Dan kami juga ingin membawa dalam doa nama-nama yang selalu kami doakan dari waktu ke waktu. Hamba-Mu ingin berdoa terus bagi Ibu Alce Kalumata, Tuhan, kiranya kuatan surga dapat terus menjadi bagiannya. Ibu Ellen Timisela juga, Tuhan, kiranya kami berdoa, kiranya kuatan yang sama dapat terus menjadi bagian-Mu. Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu, dan semua saudari-saudari yang kami kasih lainnya dan saat ini bergumul dengan pergumulan kesehatan mereka, dan juga saudara-saudara kami lainnya seperti saudara Joni Kawan, saudara Alden Sihotang. Kami juga ingin terus menyebutkan Bapak Johan Tambuun di Manado. Kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Mereka akan dapat memiliki satu kepastian bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka di masa yang sulit sekalipun. Kami juga terus mendoakan Saudari Carol Roaring, Tuhan, kiranya juga penyertaan surga akan terus menjadi bagian. Dan pada saat ini kami juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah berbakti juga bersama-sama, bagi Papi dan Mami, bagi Om Rain dan Tante Evelyn, bagi Bapak dan Ibu Siregar dan semua yang lainnya sudah berbakti bersama-sama. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian kami. Kami juga berdoa bagi semua yang memiliki silent request, permohonan-permohonan pribadi seperti Tante Lili Pinontoan di Indonesia saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan permohonan yang dia sudah ajukan kepadamu, Tuhan. Kami juga berdoa hal yang sama tentunya bagi Evi Angel, bagi Om Yan dan Tante Sin, dan juga saudara-saudari kami lainnya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Washington State, yang ada di California, yang ada di Colorado, khususnya di Indonesia dan di mana saja, dan khususnya juga umat-umat Tuhan yang ada di New Jersey. Kami ingin secara khusus membawakan rencana pembelian gereja yang sedang diusahakan saat ini. Tuhan, jika Engkau berkehendak, tentunya gereja yang sudah ditawarkan, jika itu adalah kehendak-Mu, maka gereja itu dapat menjadi satu hal yang dapat menjadi satu pusat di mana kami
umat-umat Tuhan dari Jemaat Fisdak akan menggunakannya menjadi satu sarana untuk mengabarkan pekabaran-Mu. Jika tidak, kami tetap serahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau mengetahui yang terbaik, Engkau mengetahui kebutuhan kami, Engkau mengetahui isi hati kami. Kenapa kami ingin memiliki sebuah gereja itu bukan untuk kepujian, kemuliaan nama kami Tuhan, tidak. Tapi biarlah itu dapat kami menjadi satu sarana di mana kami dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepadamu saja Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisdak, keluarga Sumendap Sembiring Tuhan. Kami ingin berdoa bagi Regan dan Arda Tuhan dan Adriana. Kami berdoa Tuhan kiranya penyertaan Tuhan akan terus menjadi bahagian mereka dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka yang baru. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada mereka untuk dalam penyesuaian kehidupan yang harus terjadi dalam setiap kehidupan berumah tangga. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus membantu Regan dan Arda sehingga mereka akan terus bertumbuh dalam kasih surga. Mereka akan selalu disatukan karena Engkau adalah Allah yang kasih adanya, dan kiranya dengan kasih yang datangnya dari Engkau, kasih yang ada dalam diri mereka akan semakin kuat dan dikuatkan. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Tante Feli. Tuhan mengetahui pergumulan-pergumulan Tante Feli. Kami sudah melihat juga bagaimana berkat-berkat Tuhan juga sudah menjadi bagian Tante Feli Walewangko Sumendap. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan surga. Kiranya segala permohonan-permohonan Tante Feli, pergumulan-pergumulan yang dimiliki oleh Tante Feli, Tuhan dapat jawab. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Jangan biarkan dia untuk lemah Tuhan atau kecewa. Tetapi biarlah kekuatan demi kekuatan surga dapat selalu menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Karen dan urusan keimigrasiannya. Kami ingin terus bawakan ini dalam doa Tuhan. Kiranya Tuhan membantu Karen Nainggolan sehingga dengan urusan keimigrasian yang selesai dia akan terus dapat melanjutkan pekerjaannya tanpa ada halangan apapun. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan melihat kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan kami, tapi segala sesuatu telah hamba serahkan. Hamba hanya serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua yang sudah hadir dari mana saja ya. Pendeta-pendeta seperti Pendeta Mamuli juga sudah bersama-sama. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok kembali.